Halo sahabat bahasa, ketemu lagi dengan saya Aldam Rojab. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan saya tentang keterampilan membaca. Dan kali ini saya akan membahas tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Sebelum itu, saya sudah menge-share video-video pembelajaran lainnya tentang keterampilan dalam membaca. Yuk sama-sama kita belajar. Pengertian membaca kritis terbagi menjadi dua, yaitu membaca kritis secara umum. Membaca kritis merupakan kemampuan mengelola bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Selanjutnya, ada juga membaca kritis menurut para ahli. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan 1982-89, membaca kritis adalah sebagai sejenis kegiatan membawa yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Dan ada juga menurut Burns pada tahun 1996-278, membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang tercangkup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Langkah-langkah dalam membaca kritis antara lain: yang pertama, melakukan survei pada isi buku. Selanjutnya, membuat pertanyaan dan membaca. Selanjutnya, evaluasi, dan selanjutnya meninjau ulang. Meningkatkan sikap kritis. Metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis yaitu metode SQ4R. Apa aja itu? Yaitu survei, question, read, restate, review, dan reflect. Baik, saya akan menjelaskan. Survei adalah tahapan pertama untuk melakukan scanning terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Yang selanjutnya ada question. Tahapan ini adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bacaan yang akan kita baca. Selanjutnya tahapan read, yaitu membaca dengan seksama untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Ada juga tahapan restate atau mengemukakan kembali mengenai apa bacaan yang telah kita baca. Jika kita tidak mampu mengemukakan kembali apa yang telah kita baca tanpa melihat ke bahan bacaan, artinya kita harus membaca ulang. Restate ini membantu kita untuk memahami dan mengingat apa yang kita baca. Dan ada juga tahapan review. Tahapan ini adalah tahapan selanjutan, yaitu meninjau kembali seluruh ide-ide kunci yang dijabarkan di dalam bahan bacaan. Kita juga bisa membuat peta pikiran atau mind map dari jawaban pertanyaan dan ide kunci yang telah kita dapatkan. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan reflect, yaitu tahapan yang merefleksikan apa yang kita baca. Kita akan kembali melontarkan beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan bahan bacaan kita. Menurut Mikolecki dan Jeffries,
Untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari mana bacaan tersebut berasal? Apakah sumber informasi tersebut dapat dikatakan terbukti dan dapat dipercaya? Siapa penulis bacaan tersebut? Apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Dan apa tujuan penulis dalam tulisannya? Apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya? Apa ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya, dan apakah saya setuju dengan informasi yang telah saya ketahui. Sekian pembelajaran tentang keterampilan membaca kali ini. Mohon maaf jika pembelajaran kali ini terdapat suara-suara yang mengganggu pembelajaran saya, dan kalian dapat mengecek pembelajaran yang telah saya buat, dan terima kasih.